Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Cijati. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 10 PPLG 1 dengan tema Al-Kuliyatul Khamsah dan subtema Hifdzuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul di kelas ini yang insya Allah mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini mendapatkan limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silahkan pimpin baca doa. Siap. Belum belajar, selesai. Oke, alhamdulillah doa telah kita laksanakan. Nah, sekarang Ibu mau cek dulu yang hari ini tidak masuk siapa? Ratna sakit. Oke, Ratna sakit. Kemudian ada lagi? Siapa? Tiara izin. Oh, iya. Oke, 3 orang yang tidak masuk ya. Ali tanpa keterangan, kemudian Tiara izin, dan Ratna masih sakit. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari, sudah kalian lihat semuanya di depan bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu Al-Kuliyatul Khamsah. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan hubungkan dulu materi hari ini Al-Kuliyatul Khamsah itu dengan materi sebelumnya yaitu tentang menghindari akhlak mazmumah. Apa sih keterkaitan antara Al-Kuliyatul Khamsah dengan menghindari akhlak mazmumah? Nah, bisa kalian lihat di depan bahwa keterkaitannya yaitu menjaga Al-Kuliyatul Khamsah sangat bergantung kepada akhlak terpuji atau akhlak mahmudah dan menghindari akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Apa yang kita pelajari di minggu kemarin ya. Kemudian sekarang bisa kalian perhatikan gambar di depan. Itu ada 5 gambar. Ya, perintahnya analisis gambar di samping, ya yang di depan kalian itu. Kemudian apa yang kalian pahami dari gambar tersebut? Gambar pertama ada gambar Al-Quran, gambar yang kedua ada gambar bola dunia yang dikelilingi oleh manusia-manusia. Kemudian gambar ketiga ada gambar kepala manusia yang di dalamnya ada otak. Kemudian gambar keempat ada gambar apa itu? Buku nikah. Kemudian yang kelima itu ada gambar gopokan uang. Nah, coba pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Al-Kuliyatul Khamsah? Ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangannya. Khamsah itu artinya? 5. Nah, al-kuliah itu artinya apa? Ada yang tahu? 5 dasar? Dasar apa? Dasar hukum. Jadi, al-kuliyatul khamsah artinya 5 prinsip dasar hukum Islam. Ya, itu arti dari al-kuliyatul khamsah. Kemudian, pertanyaan berikutnya, nah, dari Al-Kuliyatul Khamsah itu kan ada 5 gambar tadi. Yang pertama itu Al-Quran artinya menjaga agama atau Hifdzuddin. Kemudian yang kedua ada
gambar dunia, bola dunia yang dikelilingi oleh manusia, itu hifdzun nafs, artinya menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga itu hifdzul akli, menjaga akal. Kemudian yang keempat, kalau buku nikah berarti hifdzun biasanya berhubungan dengan keturunan. Hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Dan yang terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama dulu, yaitu hifdzun din, artinya menjaga agama. Nah, bagaimana cara menjaga agama itu kira-kira? Satu saja sebutkan contohnya, agar kita bisa menjaga agama kita. Dengan toleransi. Oke, ada yang lain? Agar agama kita tetap kuat, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, oke, memiliki keimanan. Terus yang lain? Meluruskan niat. Kemudian apa lagi? Nah, menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Banyak kan bentuk ibadah itu, mulai dari apa? Sholat, puasa, apalagi? Ngaji, berangkat haji yang dikumpulkan dalam rukun Islam. Rukun Islam itu adalah upaya kita untuk menjaga agama kita. Paham sampai situ? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini barusan yang kita bahas. Kemudian, di sini ada sumber bacaan yang bisa kalian pelajari sendiri. Sebentar, Ibu share dulu. Ada yang berupa artikel, ada yang berupa video. Kalian boleh memilih mau membuka yang mana. Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk kalian mengakses link tersebut. Silakan memilih mau yang mana, tidak perlu dua-duanya. Silakan dimulai. Sudah selesai? Oke. Nah, dari video tersebut, juga artikel tersebut, ditegaskan, dijelaskan bahwa hifdzuddin itu dipelajari atau menjadi urutan yang pertama dari Al-Kuliyatul Khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa menjaga agama itu menjadi urutan pertama dalam 5 prinsip dasar hukum Islam? Tidak menjaga harta dulu, tidak menjaga jiwa dulu, tidak menjaga keturunan dulu, tapi harus menjaga agama dulu. Oke, ada yang mau menjawab? Kenapa itu harus ada di urutan pertama? Oke, silahkan Nurul.
Oke, dengan menjaga agama menjadi pondasi yang kokoh bagi seseorang. Kemudian alasan lain, ada yang tahu? Alasan manusia ada di dunia ini, diciptakan oleh Allah, diturunkan ke dunia ini juga karena agama. Allah menciptakan alam semesta juga itu alasannya karena agama. Terus kalau misalnya kita pikir secara logika juga, alangkah tidak eloknya ketika dia punya keturunan yang banyak, misalnya hartanya juga melimpah, tapi ternyata pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka karena agamanya tidak dijaga. Jadi yang paling utama itu adalah menjaga agama terlebih dahulu, baru menjaga yang lainnya. Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah. Nah, sekarang pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini bertujuan untuk menggugah kalian, memberi semangat kalian untuk terus berusaha menjaga agama kalian. Motivasinya berasal dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya apa? Ada yang mau membantu membacakan artinya? Ya, silakan Andrian. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oh. Surat Az-Zariyat ayat 56. Oke. Nah, aku di sini kembali kepada Allah ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah. Jadi semata-mata kata Ibu juga kita diciptakan oleh Allah, kita diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk beribadah. Ibadah itu untuk apa? Untuk menjaga agama kita. Ya, paham sampai situ? Lanjutkan ya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan pemantik yang nanti akan mendorong kalian untuk berpikir lebih mendalam apa itu Al-Kuliyatul Khamsah yang berkaitan dengan Hifzuddin. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa menjaga agama menjadi salah satu tujuan utama dalam syariat Islam? Kemudian yang kedua, oke, bantu Ibu membaca, silahkan. Yuk. Yang lain? Sok, Mangga Vina. Oke. Apa contoh nyata di sekitar kita yang menunjukkan pentingnya menjaga agama di tengah perubahan sosial dan Oke, itu 3 pertanyaan pemantik yang nanti akan terjawab ketika kita sudah melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini. Ada yang mau membantu Ibu lagi untuk membacakan? Silahkan. Laki-laki? Yang lain? Irham, silahkan. Setelah melakukan studi kasus, pendidik diharapkan mampu menganalisis pentingnya menjaga agama. Penghijauan sebagai salah satu dari Al-Kuliyatul Khamsah dengan benar. Setelah melakukan presentasi, pendidik diharapkan mampu merencanakan solusi atau cara untuk menjaga agama atau hifzuddin dengan baik. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang akan kita lakukan? Yaitu pendahuluan tadi sudah. Kemudian nanti kita akan melakukan think, pair, share. Think itu berpikir, pair itu berpasangan, share itu berbagi. Jadi metodenya seperti ini. Ibu memberikan satu studi kasus kepada kalian. Nah, itu studi kasusnya ditelaah dulu, dianalisis dulu oleh masing-masing dari kalian. Setelah kalian menganalisis, setelah kalian menemukan masalahnya, penyebabnya, kemudian akibatnya, solusinya seperti apa, baru ke tahap berikutnya itu
pair, berpasangan. Nah, kalian berbagi dengan teman sebangku kalian. Punya kamu solusinya seperti apa? Apakah sama dengan saya? Kalau misalnya tidak sama, apakah bisa tidak saling melengkapi solusinya seperti itu? Nah, setelah berbagi dengan teman sebangku, kemudian nanti baru di-sharekan, dibagikan dengan cara dipresentasikan di depan. Nanti Ibu harapkan ada teman yang lain yang bisa menambahkan apakah solusi yang diberikan sudah betul atau benar, atau mungkin masih ada yang kurang bisa ditambahkan. Paham ya? Oke, yang ketiga yaitu melakukan review aktivitas. Yang keempat, rencana pembelajaran berikutnya di pekan depan. Kemudian yang kelima, berdoa. Nah, sebelum melakukan ting, kita lihat dulu LKPD-nya. Terlihat sampai belakang? Tidak. Sebentar. Terlihat, tapi tidak jelas. Nah, terbaca? Oke. Jadi, petunjuk kerjanya yang pertama, perhatikan dan cermati studi kasus yang diberikan oleh guru. Yang kedua, ikuti tahapan think pair share-nya. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga, diskusikan dan pecahkan masalah dalam studi kasus. Nah, studi kasusnya itu nanti di LKPD kalian masing-masing Ibu sertakan ya. Kemudian ada langkah-langkah kegiatannya. Nah, di sana nanti kalian isi masalahnya apa, penyebabnya apa, dampak, kemudian solusinya seperti apa. Nah, itu di think, nanti di pair, tuliskan hasil diskusi jawaban kalian dengan teman sebangku kalian seperti apa, tuliskan di sana. Kemudian baru nanti di-sharekan di depan, hasil share kalian, hasil presentasi kalian juga dituliskan di LKPD-nya. Paham sampai situ? Oke, sekarang berarti kita masuk ke bagian think-nya dulu ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Pengerjaannya 15 menit cukup? 20 menit? Cukup ya? Oke. Saudara Jami? Per orang lah ya mah. Hiji 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru mengisi yang bagian think-nya saja ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian pair-nya. Sorry. Nah, yang pair-nya bisa dilihat di LKPD kalian masing-masing. Itu adalah gabungan jawaban punya Anda dengan punya teman sebangku Anda. Jadi jawaban yang nomor pertama, yang think, masalahnya, solusinya, silahkan Anda diskusikan dengan teman sebangku Anda. Apakah sama atau tidak? Kalau misalnya tidak sama, silahkan diskusikan. Kemudian hasil diskusi Anda tuangkan di tabel bagian pair. Masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Digabungkan saja. Paham tidak instruksinya? Paham. Oke. Nah, formatifnya. Penilaian formatif ini dilakukan ketika kalian mengerjakan tahapan pair. Apa saja yang dinilai? Sampai belakang kelihatan kan ya? Yang pertama, berpikir mandiri. Kalau poinnya mau 4, mau maksimal, itu mengidentifikasi masalah dengan jelas dan tepat. Kalau misalnya tidak mampu mengidentifikasi masalah, berarti poinnya hanya 1.
Kemudian apalagi yang dinilai? Solusi mandiri. Kalau misalnya solusi yang diusulkan sangat kreatif dan sesuai dengan masalah, berarti 4 poinnya. Tapi kalau misalnya tidak mampu merumuskan solusi, berarti hanya 1 poinnya. Ya, hanya 3 yang dinilai. Kemudian yang ketiga yaitu bagian diskusi berpasangan. Kalau misalnya aktif dalam berdiskusi dan mampu mendengarkan serta menanggapi pendapat pasangan, berarti 4 poinnya. Kalau misalnya tidak terlibat dalam diskusi atau tidak memberikan kontribusi, berarti 1 poinnya. Paham? Paham. Oke, silahkan mulai dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit cukup? 15 menit cukup? Oke, silahkan dimulai. Ya. Rengse Tacan? Entos? Sudah semuanya? Oke. Masih ada yang belum? Oke, sok diantosan. Sudah semuanya ya? Nah, sekarang kita akan memasuki tahapan yang share, berbagi, presentasi ke depan. Apa saja yang dinilai? Bisa kalian lihat ke depan, ada 4 poin yang ada 4 aspek yang akan Ibu nilai, yaitu yang pertama, pemahaman konsep. Lihat ada 4 poin ya, kalau misalnya mau maksimal poinnya berarti sangat memahami konsep hifdzuddin dan menjelaskan dengan tepat serta runtut. Kemudian poin yang kedua yaitu analisis masalah. Jika mampu menganalisis masalah serta secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor berarti poinnya maksimal 4. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kreativitas dalam solusi. Kalau misalnya solusi yang diusulkan sangat kreatif, aplikatif, dan relevan, berarti maksimal 4 poinnya. Kalau misalnya tidak mampu merumuskan solusi yang relevan, berarti hanya 1. Dan yang terakhir, aspek yang dinilai yaitu berbagi dengan kelas. Kalau misalnya mampu menyampaikan hasil diskusi secara jelas, runtut, dan logis, berarti poinnya 4 maksimal. Kalau misalnya tidak mampu, berarti poinnya hanya 1. Itu penilaiannya. Nah, sebelum masuk ke share, seperti biasa, akan kita selingi dulu dengan ice breaking. Nah, ice breakingnya seperti ini, berupa tepuk-tepukan ya. Kalau Ibu menyebutkan ya, 1 berarti, kalau 2, hey, kalau 3, hai. Hey dan hai. Hey berarti kanan, hey berarti kiri. Paham instruksinya? Oke, Ibu beri petunjuk dulu ya. 1, 2, hey, hey dulu, yang kanan, ya, ulangi, 2, oke, 3, belum, kita percepat, dengarkan baik-baik, 2, 3, oke, 3, 1, mana ya Heyan, konsentrasi, sekali lagi, 1, 3, 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak sekarang kita sampai ke tahapan yang terakhir yaitu tahapan share, yaitu dengan berbagi per kelompok presentasi ke depan, berbagi jawabannya masing-masing dan akan mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Silahkan yang mau maju ke depan,
kelompok mana dulu? Pasangan yang mana dulu yang mau maju ke depan? Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama yang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, ada dua masalah yang kami rangkum. Yang masalah yang pertama, remaja terpapar pada konten media sosial yang mempromosikan gaya hidup konsumsi. Ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Dikarenakan yang solusi meningkatkan masalahnya kalau dari saya masalahnya budaya populer di media sosial cenderung mempromosikan semua yang bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan saling peduli dalam agama. Solusinya meningkatkan literasi digital konten positif di media sosial dengan mendorong penggunaan lingkungan media dan mengedukasi umat Islam untuk memilih konten yang sesuai dengan ajaran agama, membuat dan mempromosikan konten positif yang berbahasa dan keagamaan bisa menjadi langkah efektif. Baik, nanti akan kami catat di LKPD kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, kita evaluasi satu kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama maju ke depan, alhamdulillah identifikasi masalahnya sudah tepat. Kemudian tadi juga ditambahkan oleh Nurul masalahnya semuanya sudah tepat. Kemudian solusi yang diberikan juga sudah tepat, alhamdulillah ya. Kemudian silahkan sekarang kelompok yang kedua yang mau maju ke depan, silahkan Irham dan Bombom. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada ini masalah remaja terpapar pada konten media sosial yang mempromosikan gaya hidup positif, pergaulan bebas dan individualisme yang bertentangan dengan nilai agama. Dan masalah yang kedua adalah tadi kelompok yang ketiga sedikit berbeda ya. Identifikasi masalahnya katanya remaja sudah jarang mengikuti kegiatan keagamaan. Tadi solusinya hampir sama dengan kelompok yang Irham, yaitu kegiatan keagamaan dibuat semenarik mungkin agar remaja bisa tertarik untuk mengikuti kegiatan keagamaan, agar nilai-nilai keagamaannya bisa tetap terjaga. Oke, paham semuanya ya? Nah, sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu review kegiatan hari ini. Reviewnya akan kita lakukan dengan mengisi Padlet. Jadi, Ibu share dulu. Sorry. Astagfirullah. Cek. Nah, silakan diakses linknya. Kemudian diisi Padletnya. Silahkan, hanya ada 3 pertanyaan.
apa yang dipelajari hari ini, kemudian kegiatan mana yang paling disukai dan yang belum disukai, bagian mana yang kurang dipahami dan paling dipahami. Oke, jawaban yang sudah masuk itu di pertanyaan pertama ada Ria. Apa yang dipelajari hari ini tentang Al-Kuliyatul Khamsah. Otang juga sudah masuk jawabannya. Kemudian itu jawaban punya siapa ya? Tidak diberi nama? Ayo, jangan lupa diberi nama. 5 prinsip dasar hukum Islam. Ya, tapi jangan lupa beri nama jawabannya ya. Jangan sampai tertukar dengan jawaban orang lain. Jawaban yang kedua belum ada yang masuk? Oke, jawaban yang kedua, Otang sudah masuk ya. Ria juga sudah masuk. Otang, kegiatan mana yang paling disukai ice breaking? Yang belum disukainya apa, Otang? Tidak dijelaskan? Ria yang disukainya juga sama ice breaking, tapi tidak ada penjelasan yang belum disukai yang mana. Kemudian bagian yang ketiga juga ada yang sudah masuk jawabannya, ada Arisa. Arisa sepertinya salah alamatnya, enggak? Bagian mana yang kurang dipahami? Arisa salah alamat jawaban ananya. Neisha Nurul Arifin, salah alamat jawaban Nana. Ingat kata ibu, jawaban disesuaikan dengan pertanyaannya. Ya gitu kan sami sapertos nu kamari. Kita sudah pernah melakukan hal ini. Kita percepatnya. Oke? Sambil ngisi. Oke, jawaban masih masuk, silahkan. Yang belum mengisi, tolong diisi. Yang sudah selesai, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu rencana pembelajaran di pekan depan. Rencana pembelajaran pekan depan, kita masih mempelajari tentang Al-Kuliyatul Khamsah, namun masuk ke materi tentang hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Ya, itu yang akan kita pelajari. Ibu minta di rumah kalian coba cari-cari referensi, bacaan, atau mungkin video tentang hifzun nafs ini. Agar nanti ketika pembelajaran minggu depan kalian tidak terlalu ngeblank, sudah ada gambaran di dalam diri kalian apa sih hifzun nafs ini ya. Itu tugas dari ibu. Kemudian masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kesimpulannya, sebelum Ibu ucapkan salam, kesimpulannya hari ini kita sudah mempelajari mengenai Al-Kuliyatul Khamsah, yaitu subbabnya tentang hifdun din, yaitu menjaga agama. Kita doakan bersama, mudah-mudahan kita semua yang berada di kelas ini bisa tetap menjaga agama kita sampai nanti ajal menjelang. Ya, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekali lagi, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi